Sahabat setia Go yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 29 Maret 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu ada purin yang nyangkut di persendian kaki sebelah kiri saya, yang membuat saya berdiri aja sakit, apalagi dibuat berjalan. Ampun, sakit sekali. Telapak kaki ini seperti ditusuk paku. Merana sekali karena sulit untuk berjalan. Mana harus tetap misa dan melayani. Saya tidak bisa membayangkan betapa menderitanya orang lumpuh yang dikisahkan dalam firman Tuhan hari ini. Sebab sakit asam urat aja udah ampun sakitnya. Sahabat setia Go yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terasa berbeda. Biasanya mukjizat penyembuhan dibuat oleh Yesus ketika ada orang yang datang memohon kepadanya. Atau tanpa memohon, mereka dengan penuh iman menjamah jubah Yesus dan menjadi sembuh. Namun dalam firman hari ini,
Mukjizat penyembuhan justru terjadi karena ditawarkan oleh Yesus. Yesus yang melihat penderitaan orang lumpuh yang telah berada di seputaran pelataran kolam Bethesda selama 38 tahun. Ia tergerak hatinya untuk memulihkan, menyembuhkan si lumpuh ini. Kata Bethesda dari kata Ibrani yang berarti kemurahan atau rumah anugerah. Orang-orang Yahudi itu punya tradisi dan kepercayaan bahwa ketika air kolam Bethesda bergoncang, artinya malaikat Tuhan sedang melawat, sedang berjalan dan datang kepada mereka. Maka siapapun yang terlebih dahulu masuk ke dalam kolam itu, apapun penyakitnya, akan sembuh. Lantas, bagaimana dengan nasib si lumpuh ini yang tidak bisa berjalan? Bagaimana ia bergegas dan masuk ke dalam kolam Bethesda tanpa dibantu orang lain? Sudah 38 tahun ia berbaring di pinggir kolam Bethesda. Tidak ada sesama yang membantunya dan menurunkannya ke kolam saat air bergoncang supaya ia mengalami kesembuhan. Yesus datang, menghampirinya dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan orang itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri berjuang menuju ke kolam itu, orang-orang lain sudah lebih dahulu mendahului aku." Si lumpuh menaruh harapan kesembuhannya pada kolam Bethesda, pada orang-orang yang berkenan untuk membantunya pada saat air dalam kolam Bethesda bergoncang. Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan si lumpuh ini menjadi sembuh. Yesus menunjukkan belas kasih kemurahannya kepada si lumpuh, sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa dialah harapan dalam hidup kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kemurahan hati dan anugerah Tuhan tercurah bagi mereka yang berharap dan percaya kepadanya. Acap kali dalam hidup ini kita mengalami kelumpuhan-kelumpuhan iman. Di saat kesulitan menghadang, badai hidup menerpa, kita menjadi ragu, hilang harapan dan tidak percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saat ini Tuhan mengulurkan tangannya dan berkata kepada kita, "Maukah engkau sembuh?" Mari kita gapai dan genggam tangan Tuhan sambil berkata, "Aku mau," sebab dialah harapan kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.